Assalamualaikum. Kajian kamu juga sudah menjadi murid saya. Berkat istiqomah Bapak, berkat sholat istikharah Bapak mendapatkan petunjuk, dia bisa seperti ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah berbuat baik. Jadi teman-teman jangan sampai kalian itu menyepelekan ataupun menurut saya itu kalian itu terlalu berbuat sesuka hati kalian. Apalagi ya entah itu di agama kita ataupun di agama orang lain, ketika orang lain sedang melakukan ataupun ibaratnya itu ini kan takbir ya, mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai kalian mencemooh orang takbiran. Jangan sampai kalian merasa ya mungkin kalian yang sebenarnya yang merasa terganggu itu adalah iblis sih. Jadi kalau kalian merasa terganggu berarti di dalam diri kalian itu ada iblis. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi dia sudah minta maaf kepada seluruh warga. Seharusnya juga. Ini sudah merasa. Pak, boleh saya bertanya? Dalam 1 tahun ini yang dirasakan itu apa? Sudah panas, gatal, macam-macam Pak. Karena sudah tahu. Ya, ini punya kulit-kulitnya. Enggak, ini bisa langsung sembuh total seperti ini kan berarti karena adanya sesuatu. Ya kan? Nah, ini bisa langsung sembuh berkat Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa dia harus merasakan hal yang sama dalam waktu 1 tahun itu? Terus menerus seperti itu pasti ada sesuatu hikmah di baliknya. Mungkin, tapi saya sendiri belum tahu hikmahnya itu seperti apa. Mungkin dia sendiri yang mengetahuinya, mungkin dia pernah mengucap sesuatu kata-kata yang membuat penciptanya itu benar-benar marah dan menghukumnya dalam waktu 1 tahun. Ini menurut saya masih sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 1 tahun saja. Coba kalau berpuluh-puluh tahun, karena ada yang merasakan sampai 5 tahun, 10 tahun. Mungkin ada juga ya Kak, yang sampai akhir hayatnya. Iya, bahkan sampai akhir hayatnya itu masih dalam kondisi yang seperti itu. Saya maaf ya Pak ya, saya bercerita sedikit. Saya punya beberapa pasien yang memang itu sebenarnya bisa disembuhkan. Namun karena kelakuannya itu yang sangat luar biasa, akhirnya saya berpura-pura tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena di situ ada sebuah bisikan biasanya. Kalau jangan dibantu dia karena dia belum sepenuhnya menyadari kesalahannya kayak gitu. Jadi ya saya harus ini susah nggak bisa disembuhkan kayak gitu. Menyadari kesalahannya. Sebenarnya semua penyakit ataupun azab apapun itu bisa dihilangkan dan disembuhkan. Cuman untuk yang mengerti
itu tahu batasannya. Kita membantu dia untuk sembuh sekarang. Kalau dia belum menyadari kesalahannya itu apa yang terjadi pada dirinya, percuma kita sembuhkan. Nanti dia akan kembali dengan karakter yang seperti itu lagi. Iya. Saya setuju. Jadi kita biarkan, kecuali kita menolong kayak gini. Saya mau membantu dia karena memang dia sudah benar-benar menyadari kesalahannya. Jadi hijabnya boleh dicabut dan ditarik. Bapak mau pulang? Sudah selesai ini. Tapi saya tahan dulu sebentar. Karena ada sesuatu makhluk, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sebentar lagi akan dengar suaranya. Iya. Udah mulai ada tanda-tandanya. Dia akan muncul. Apa mungkin saya bisa melihat dia? Bisa. Semuanya orang itu bisa melihat dia. Selama dia mau wujudkan dirinya, dia bisa dilihat. Baik, saya akan menunggu. Tapi ingat, jangan berlebihan. Iya, baik. Kamu boleh menghormati dia, tapi jangan menyembah dia. Karena dia hanyalah utusan. Tidak untuk disembah. Menghormati boleh. Tapi ingat, Bapak tidak boleh menceritakan tentang kehadiran dia. Kenapa? Bukannya itu sesuatu yang baik? Tidak. Akan menimbulkan kesombongan nanti untuk diri Bapak dan dia. Kenapa? Nanti pasti di sana Bapak akan mungkin menyampaikan khotbah ceramahnya bahwa saya pernah bertemu dengan utusan Allah, bentuknya seperti ini, dan saya hanyalah satu-satunya orang yang bisa melihat dia. Itu yang menimbulkan kesombongan. Nanti justru malah Bapak yang akan kisanak yang akan dibutakan matanya. Saya hanya memperingatkan itu. Iya, makanya itu. Mungkin karena saya terlalu bahagia. Iya, jadi saya peringatkan dulu. Terima kasih. Iya. Jadi perkiraan ini kapan? Malam ini juga? Atau Malam ini tidak sampai fajar. Yang jelas kita cukup menunggunya saja. Sudah mulai mencium bau harum yang luar biasa? Iya. Ya. Ini kalau lebih wangi itu dari parfum. Ya, ini adalah tanda-tanda kemunculan beliau. Bapak pernah dengar cerita bunga kasturi dari surga? Pernah. Inilah wanginya. Ini baru wangi yang kecil sekali. Masih yang kecil ya. Iya. Jadi nanti kemunculan beliau wanginya akan lebih luar biasa. Ini masih jarak yang sangat jauh. Sudah tercium wanginya masih jauh. Iya, dan wangi ini akan membekas di hidung Bapak dan dia selama 1 bulan. Meskipun Bapak mencium aroma kotoran, masih terngiang di sini wanginya. Karena wanginya akan terserap sampai ke sini.
Jadi nanti ketika beliau muncul langsung Allahu Akbar takbir ya. Karena saya sudah bertemu dengan beliau berkali-kali. Dan ingat, jangan pernah dicari, karena beliau akan muncul sesukanya beliau ketika memang ada wasiat seperti itu. Paham ya Pak ya? Rasakan. Iya, semakin wangi. Sudah pun jadi semakin sejuk. Mulai turun. Allahu Akbar. Inilah beliau. Iya, itu beneran. Ingat, tidak boleh disembah. Apakah boleh saya mengucapkan salam? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maaf. Adakah pesan hingga engkau datang dan turun ke sini? أرسلت رسالة إلى الشباب. واحد بينكم هو يجب توجيهها. هذا رائع. بسببه سيكون شباب عظيم. مع ذلك هذا أمر مؤسف للغاية. القدر لم يسير بهذه السلاسة معه. Apa yang beliau katakan? Jadi gini, beliau berkata, kalau bapak ini dia harus dijaga karena dia akan menjadi manusia yang sangat baik dan memiliki kemampuan khusus seperti itu. Iya, bahkan dia bisa melebihi bapak. Jadi dia dalam penyampaian mengajinya dan khotbahnya itu akan melebihi dari bapak. Bahkan bapak bisa dikalahkan kehebatannya, keimanannya oleh dia. Karena dia yang sudah memang benar-benar bertobat dari hati. Jadi dia diberi kelebihan. Ya, di balik 1 tahun dia mengalami musibah, di situ dia mendapatkan kelebihan. Mungkin dia nanti akan menggantikan bapak, namun ada satu. Apa maksudnya itu? Garis kehidupannya itu tidak berjalan mulus seperti dirinya. Kan dia sekarang mulus seperti ini kan, putih. Mulus. Saya belum tahu, dia belum menyampaikan apa-apa. Silakan. Saya pengen tahu lebih banyak lagi. Apakah bapak tidak
mengerti bahasa Arab? Saya mengerti, tapi tidak terlalu baik. Maksudnya bagaimana ya? Jalan mulus, yang tidak mulus seperti dirinya. نعم، سيكون بشرية عظيمة. حتى إنه مهمل حفلات الزفاف، دخول الشيخوخة زفاف. لقد أدرك للتو إذا كان تحتاج إلى رفيق. مع ذلك يا له من عارة عندما تتزوج وزوجته حامل، لأن موقفه قديم. الموت لقد تمت دعوته. Jadi gini, karena beliau itu sangat hebat, beliau bisa menggantikanmu. Beliau hingga lalai tentang beliau itu akan menikah. Jadi maksudnya menikah begitu? Dia akan menikah, namun di usia yang sudah mulai meranjak ke sepuh, sudah mulai tua. Dan ketika beliau menikah tua, di situ istrinya sedang hamil, beliau dipanggil. Tidaknya kamu bisa menjadi orang yang hebat. Nah, saya yakin kenapa beliau turun menyampaikan itu, karena untuk merubah jodoh, takdir, itu kan bisa dirubah oleh kemauan manusia, kecuali takdir kematian. Makanya dari itu, sekarang usianya berapa? Ini kurang lebih 30 atas, lebihnya sedikit lah. 30 ya, 32. 32. Jadi di usia 32 dia harus disegerakan menikah. Makanya tadi itu dia ini menikahnya di usia tua. Makanya beliau menyampaikan, jika tidak dirubah, yang akan kasihan itu istrinya. Istrinya ya akan mengurusi anaknya sendirian. Karena kita harus merubah beliau agar beliau itu bisa menikah lebih awal. Jadi dalam kehidupan karirnya, bahkan mungkin dia, kalau menurut saya, dia akan menjadi ulama yang hebat, akan melejit, dan itu yang menyebabkan dia itu lalai untuk menikah. Makanya kita buat dia menikah agar memberikan pembelajaran untuk dia hingga anaknya besar. Anaknya bisa menggantikan beliau karena belajar dari beliau sendiri. Nanti saya akan coba carikan salah satu wanita terbaik untuk menjadi pasangan kamu. benar, Pak? Ya, tenang. Saya akan berusaha. Saya ada salah satu wanita. boleh, Pak. ليس عليك الذهاب بعيدا بسبب ابنة هذا الأب لديه أيضا إنجاب ابنه القديم 16 سنة، اسمه رزكي. Bapak tahu
kata-kata Rizky? Rizky itu siapanya Bapak? Saya. Nah, itu. Terus saya masih kecil. Usianya sudah 19 tahun kan? Iya, betul. Tak apa-apa. Itu berkah buat anak Bapak. Namanya tidak masalah. Kalau selisihnya itu jauh. Tidak masalah. Maaf. Saya boleh bertanya? Ya. Bapak sama istri Bapak selisihnya berapa? Sekitar 12 atau 13 tahun. Nah, 12 atau 13 tahun. Begitu juga dengan beliau. Masa mengantung ikutin hukumannya? Karena anak dari beliau itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang tuanya. Saya pikir saya punya perempuan yang lebih baik. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Bapak tahu maksud dia? Sebenarnya mau dinikahkan awal atau nanti, jodohnya itu adalah anak Bapak sendiri. Dia menikah di usia tua anak Bapak ini. Anak saya. Ya, Saya harus bicara dulu. silahkan. Ya, silahkan. Nama Bapak Rizky siapa anaknya? Itu nama benar. Oh, Rizky Firnanda ya? Bagaimana Anda? Iya. Jangan ragukan saya. Ini sudah berakhir. Silahkan Bapak pulang. Boleh saya mampir ke rumah Bapak? Ya, ayo, ayo. Boleh? Ayo. Mas Sufi, kita mampir ya. Saya pikir tadinya itu saya mau jodohkan kamu sama Godin. Gak apa-apa Pak, kalau ada apa aja. Yakin? Ya, ayo kita ke rumah. Kita ke rumah. Monggo, Bapak yang depan. Oh iya, baterai kemana Mas Sufi? Oh ini. Mas Sufi.